الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dihormati Bapak Kepala Desa sudah cukup, pengurus wilayah Rapi Jember atau yang mewakili ini dari Pak Wijang beserta rombongan, pengurus lokal 7 dan seluruh ketua-ketua lokal yang ada di Jember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sampai berapa? 10, 9 dan seluruh anggota simpatisan calon anggota Rapi yang saya banggakan, dan terima kasih atas panggilannya Julian Solo 13 Uniform Alpha Charlie Yankee. Mohon dikoreksi kalau salah. Di sini saya Julian Solo 13 Uniform Alpha Fox Quebec terbungkus Mahfuz Muhid, anggota Rapi wilayah Jember lokal 7 simpatisan. Lokal 1 saya dari Sukowono, tapi bergabung dan ikut mendirikan lokal 7. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengenang kembali
tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat atau berkumpul, dan kehidupan bernegara, yang mana hal ini perlu kita tahu dan perlu kita 10-14kan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa, mohon maaf kepada desa ini agak bahasanya pakai arti sebagian ini mungkin kepada desa belum paham, yang mana kita wajib bersyukur atas lahirnya Rasul. Bersyukur itu bukan hanya sekedar kita mengadakan sholawat, membaca sholawat, atau mengadakan peringatan semacam ini, tapi lebih baiknya lagi kalau kita bersyukur bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah itu di dalam kehidupan sehari-hari itu betul-betul kompleks, bukan hanya sekedar berdakwah di masjid. Beliau juga di pasar, beliau juga punya istri, bagaimana kehidupan dengan keluarga. Itu banyak sekali yang perlu kita telaah, kita pelajari dari sisi kehidupan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari, yang mana hal itu akan memberikan cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengagung-agungkan itu bukan hanya kita membaca puisi-puisi seperti Barzanji di Ba'am, tapi lebih baiknya itu dan lebih penting, yang paling penting itu bagaimana meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, selain bersyukur, kita mengadakan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul makan-makan. Kalau orang desa itu dinamakan molotan, mulut gitu ya. Yang benar itu maulid, tapi di masyarakat sekitar saya itu molotan, mungkin bang molot, karena makan terus, jadi mulut terus ini. Jadi makanya makan terus, kehidupan selama 1 bulan ini makan terus ini. Makanya yang dikatakan mulut. Kalau maulud itu tempat lahirnya, mauludun Nabi ya Mekah. Kalau maulid itu kelahirannya, itu dalam bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kalau maulud itu tempat lahirnya, kalau maulid itu adalah kelahiran. Jadi yang benar Maulidur Rasul. Tapi sudah biasa kita dengar itu molotan, karena molot, bercolok gitu kan, bercolok. Mohon maaf ini bapak-bapak, ini saya tidak, sebetulnya saya tidak pantas di sini. Kan ini ahli capa-capa semuanya nih kalau sudah mengudara ini kan repot saya mau ngomong ini. Ini semuanya pada ngomong pinter ini. Saya suruh ngomong di depannya. Ini kan sama dengan ngajari bebek berenang ini. Kalau saya lihat itu. Jadi mohon maaf, kemarin saya hadir di Bagusari itu subuh, terus ada Pak Edi. Loh, Kiai kok ada di sini? Pak Edi tidak tahu, itu teman saya dulu itu. Loh, kok Kiai ada di sini? Ikut atau tak boleh tahu gitu. Jadi saya memang senang sejak kecil dulu. Tante-tante saya itu ya ikut di dalam orari dulu, belum ada rapi, belum begitu dikenal orari itu. Tante-tante saya semuanya itu ahli orari. Jadi saya jadi apa namanya kecipratan, senang melihat itu, jadinya saya ikut. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua itu adalah kita meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah itu akan terpupuk kalau kita mengenang terus. Setiap tahun kita mengadakan itu akan memupuk, akan menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta kepada Rasul itu ada jaminannya, bukan hanya sekedar cinta begitu saja. Jaminannya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi Rasul itu menyatakan barang siapa yang senang kepada saya, cinta kepada saya, maka dia
bersama saya, berhak dengan saya nanti di surga. Itu jaminannya cinta. Jadi bukan hanya sekedar cinta. Nah, cinta di sini kata Rasulullah SAW mengutip dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Hai Muhammad, Allah itu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, hai Muhammad, katakan kepada umatmu, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah. Artinya kita kalau cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Allah itu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Artinya cinta kita harus mengikuti, meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya cinta. Nah, jaminannya lagi kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Jadi kita mencintai Nabi itu bukan gratisan, ada jaminan. Itu ada jaminan cinta kepada Rasulullah SAW, membanggakan Rasulullah. Atau ada cerita di dalam satu kitab dongeng lagi, ada cerita hadis. Hadis ini dongeng sahih. Hadis itu dongeng sahih. Hadis itu mengatakan iblis itu satu-satunya orang makhluk Allah yang tidak senang atas lahirnya Rasul. Makhluk seluruhnya alam ini senang ketika Rasul lahir. Hanya satu makhluk Allah, yaitu iblis. Yang lainnya senang. Bahkan fahtazal arsy, bumi ini bergoncang ketika lahirnya Rasul. Digambarkan bumi ini bergoncang. Apa namanya? Langit itu terang, walaupun malam-malam terang. Itu katanya langit terang itu gara-gara malaikat turun semuanya. Wa jadil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfar. Malaikat itu semuanya turun bertasbih kepada Allah, menyambut lahirnya Rasul. Makanya kadang-kadang kita ini kalau diajak molot, ayo molot, aduh masa aku besok ekonomi harinya. Jadi Nabi itu tidak akan meminta harus pakai pisang yang bagus, pakai yang penting mengingat adanya Rasul dan mencintai Rasul. Itu tidak lebih. Tidak seperti kita, kalau kita cinta kepada seseorang kan, orang yang dicintai kan mikarun seluruh. Rasul tidak. Rasul tidak seperti itu. Itu orang makhluk yang tidak senang kepada lahirnya Rasul hanya satu, yaitu iblis. Maka iblis itu diceritakan oleh hadis an Anas radhiyallahu anhu, ronal iblis arba'ah ronati. Iblis itu 4 kali teriak, yang sedih, yang galau itu iblis itu 4 kali. Pertama, iblis itu galau gara-gara dilaknat oleh Allah. Lantaran karena iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam diperintah untuk apa? Makhluk diperintah sujud kepada Nabi Adam. Dalam Al-Quran itu usjudu di Adam fasajadu illa iblis. Hei makhluk semuanya, baik malaikat, jin, iblis, ini kan dua, cuma dulu makhluk itu, makhluk Allah itu iblis dengan malaikat, sujud semuanya. Cuma iblis aba wastakbar, iblis itu menolak karena sombong. Yang kedua, iblis itu teriak dan galau, sedih, nangis, gin itu ketika Rasulullah, ketika iblis itu diturunkan dari surga, hina uhbita. Yang ketiga, iblis teriak lagi, nangis kencang ketika lahirnya Rasulullah SAW. Jadi iblis ini nangis, teriak, sedih, tidak mau, tidak senang. Itu ada 4. Satu, ketika dilaknat oleh Allah. Kedua, diturunkan dari surga. Yang ketiga, lahirnya Rasul. Yang 4 adalah ketika surat Al-Fatihah turun. Jadi iblis itu menangis kenceng ada 4 perkara. 1, ketika iblis dilaknat. 2, ketika iblis diturunkan dari surga. 3, iblis ketika
ketika lahirnya Rasulullah, keempat turunnya ayat surah Al-Fatihah sebelum Fatihah. Jadi harus senang kita. Ini kalau tidak senang ya seperti itu sudah. Siapa yang tidak senang kepada Rasulullah dan menangis keras, ya hanya iblis. Maka kalau ada setiap bulan Maulid kita senang-senang, itu wajar. Kalau ada orang yang tidak senang, tidak tahu siapa itu. Itu sudah diterangkan dalam hadis. Bahkan Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat. Bukan baca selawat seperti kita Allah itu. Allah itu berselawat bukan Allahumma sholli ala Muhammad Allah, tapi Allah memberikan rahmat kepada kita. Selawatnya Allah itu memberikan rahmat kepada umat manusia. Nah, rahmat itu yang kita tunggu-tunggu. Karena ada cerita di dalam Ihya Ulumuddin, itu orang masuk surga bukan karena amal ibadah kita, bukan, ternyata itu karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah. Maka jangan kaget pelacur, dia pelacur tahu-tahu dia ngasih minum ke anjing, tahu-tahu dia masuk surga. Akhir hayatnya husnul khotimah. Gara-gara apa? Mengasih minum anjing yang pelekap, yang haus. Kenapa? Amalnya jelek. Tapi kenapa masuk surga? Rahmatnya Allah. Maka kita jangan pesimis. Lah penengko ingat hari masuk surga. Tidak, rahmat Allah. Maka cari kita rahmat Allah. Maka rahmatnya Allah itu ada di Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nih, sebentar kan 5 menit lagi. Karena memang ahli capa-capa tidak boleh banyak-banyak. Semuanya pintar ngomong ya. Saya mikir mulai tadi mau ngomong apa di depan anggota rapi ini, semuanya ahli. Itu cerita ada suatu kitab menerangkan bahwasanya ada hamba Allah. Hamba Allah ini hidupnya istimewa. Bahkan di tengah laut ada suatu pulau. Mereka tuh ngomong kepada Rasul. Rasul, dulu itu ada hamba Allah, ibadahnya kencang, siang malam ibadah. Bahkan punya tempat khusus di tengah laut, ada suatu pulau yang hidupnya hanya satu orang hamba ini. Hidupnya sujud tiap malam, berhenti itu cuma makan, minum. Bahkan Allah memberikan keistimewaan. Di laut itu, di tengah laut itu ada sumber yang tawar. Bahkan di laut itu pun ditanami buah delima, bukan dilema ya, delima bukan dilema. Jadi itu berbuah setiap hari satu, minum airnya tawar. Bayangkan di tengah laut bisa tawar. Ini sujud terus. Suatu ketika, singkat cerita, dia meninggal. Setelah meninggal didatangi oleh mereka, hai makhluk hamba Allah, kamu masuk surga ke rahmatnya Allah. Kok tidak, mereka, saya masuk surga ya pantas. Kenapa? Karena tiap hari saya sholat, sujud, tidak ada selain saya kerjakan kecuali sujud kepada Allah. Mereka kembali lagi kepada Allah. Hai mereka, katakan lagi kepada dia bahwasanya dia itu masuk surga karena rahmatku. Datang lagi, hei hamba Allah, kamu itu masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal. Entahlah, pantas saya masuk surga karena ibadah saya. Sampai 3 kali bekerja dengan mereka. Makor ke Allah lagi, ngomong ke Allah, ya Allah, ini tetap memaksa dan tidak mau dia masuk surga karena rahmatmu. Alasannya karena ibadahnya. Dia sampaikan kepada dia, saya masukkan neraka sekarang. Setelah datang lagi, hei hamba Allah, kamu itu karena rahmatnya Allah. Enggak, karena amal ibadah saya, bukan karena apa ya, pantaslah ibadah saya. Pas Isra hitung amal ibadahnya itu suruh hitung, dihitung semua ibadahnya itu, terus amal ibadahnya dihitung dengan rizki Allah yang diberikan kepada orang itu. Dia mau bersyukur atau tidak itu orang itu? Ternyata dia tidak mau bersyukur. Ternyata amal ibadahnya itu kurang.
Ibadahnya yang tahun-tahun itu bersujud itu kurang atas nikmat-nikmat Allah kalau dibandingkan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah, inta'atu nikmat Allah ladu suha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Durinya. Coba nafas saus, dengan bernafas itu kalau seandainya kena COVID bayar oksigen. Saya 3 hari kena berapa juta itu? Kumrah nyerbu oksigen. 1 hari bisa 1 juta saya dulu. 3 hari kena dulu, tapi bukan COVID, tapi nggak bisa bernafas tanpa oksigen. Nah, kalau 1 hari 1 juta, umur saya berapa? Umpamanya 40, tadi kan 40 berapa itu? Coba mau nebet tadi pengiran, mana dia ada oksigen? Bisa terserna, bisa apa aja pak. Coba mencoba orbungan. Kosam, tidak usah penyakit. Saya potret boleh coba betul itu kan sudah. Nah itu nikmat Allah banyak. Nah, setelah dihitung ternyata ibadahnya kurang. Ini orang sombong. Sudah masukkan neraka aja, langsung dia ngomong, ya Allah, saya masuk surga karena rahmatmu ya Allah, karena rahmatmu. Ya sudah masuk surga dah kan. Nah ini artinya kita ini ibadah kita ini kurang kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang diturunkan kepada kita semuanya, maka wajib kita bersyukur. Nah untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah ikhtiarnya, itu wasilahnya ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Itulah pentingnya ketika kita kontak menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mudah-mudahan dengan salam ini bukan hanya kontak selamat malam, bukan hanya itu. Ya bagi umat Islam yang lainnya tidak apa-apa. Kontak Assalamualaikum, seperti itu. Jadi ini yang mungkin bisa saya sebelum dimakan tentang sebelum 14-nya kehidupan Rasulullah SAW. Nah, yang lain-lainnya sebelum 74 ya. Karena kena ini semuanya. No traffic. Jadi no traffic itu namanya. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mendedarani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilangan, kecangkolangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Juliet Zulu 13 Uniform Alpha Foxtrot Quebec Mahrus Mahid mengucapkan selamat HUT Hari Ulang Tahun ke-1 Rapi Lokal 0707 Jember, semoga tetap jaya. Amin. Amin. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.